dan dua teman saya yang mana? Saya Nadira Fatin Sadila. Saya Sylvia Measar. Kami mahasiswa KIP UHAMKA program studi pendidikan sekolah dasar. Kami di sini akan mewawancarai Bapak Suherman MPD selaku Kepala Sekolah SDN 07 Pagi Sunter Agung, Jakarta Utara. Tujuan wawancara yang kami lakukan untuk memenuhi tugas PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan yang bertujuan untuk mengenal lingkungan sekolah lebih dalam. Langsung ke wawancaranya aja ya Pak. Yang pertama, bagaimana karakteristik setiap siswa yang bersekolah di SDN 07 Sunter Agung, Jakarta Utara? Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi PGSDM. Iya. Terima kasih atas kunjungannya. Baik, saya akan jawab pertanyaannya bagaimana karakteristik ya. Iya. Jadi karakteristik anak-anak di Sunter Agung 07 rata-rata bagus, baik. Karena kami mempunyai beberapa program untuk peningkatan karakter anak-anak. Contohnya di bidang agama, itu hampir setiap Jumat kita mengadakan sholat zuhur bersama. Kemudian kami setiap hari melayani anak-anak itu dari pagi, mulai anak-anak datang, kami sudah ada di pintu gerbang. Artinya kita menanamkan anak-anak bahwa kita ibu guru itu peduli kepada mereka. Artinya mereka supaya mereka juga anak-anak kami juga peduli kepada sesamanya. Jadi tidak ada yang egois dan segala macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami punya program juga antara lain saling menyapa anak-anak. Tapi di saat ini mungkin program itu akan ditiadakan karena salam sapa itu untuk saat ini di saat pandemi COVID ini itu memang tidak diperbolehkan. Tapi anak-anak kami yakin bahwa apa yang sudah kami berikan kepada mereka dan karakter anak-anak itu mungkin sudah terbiasa. Mungkin itu ya. Ya, yang kedua pertanyaannya bagaimana cara Bapak dan guru-guru di sini menanamkan nilai-nilai dan moral yang baik kepada seluruh siswa? Nilai-nilai baik kepada siswa kami sudah barang tentu hampir tiap hari, terutama pelajaran-pelajaran agama. Kemudian itu selalu kami tanamkan bahwa nilai-nilai moral itu sangat penting sekali untuk anak-anak miliki. Yang mana di kondisi seperti ini, apalagi lingkungan anak-anak ya, anak-anak itu lingkungannya memang kurang begitu baik. Ada yang satu kontrakan rame-rame itu berarti kan ada ketidaknyamanan ketika anak-anak berdiam di rumah. Akan tapi dari sekolah itu selalu mengingatkan kepada anak-anak bahwa penting sekali moral itu dijaga. Antara lain ya saling menghargai, saling menghormati sesama. Kami pun dari ibu dan bapak guru selalu mengingatkan seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi kepegawaian di sekolah ini, baik tenaga guru maupun tenaga kependidikan? Terima kasih. Struktur organisasi itu dari pertama ya. Pertama itu kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kemudian dibagi lagi ke sana. Ada pengurus barang, ada bendahara barang, kemudian ada guru kelas, ada tendiknya. Tendik itu ada tendik yang khusus mengelola administrasi sekolah, ada tendik khusus di lapangan. Di lapangan itu istilahnya itu pegawai kebun gitu atau penjaga sekolah kalau dulu. Jadi tendik dibagi dua macam. Ada tendik yang khusus mengurus administrasi sekolah, ada tendik di lapangan, tenaga kependidikan. Itu kami bersama wakil kepala sekolah mengelola dengan baik. Semua kami fungsikan. Harus jalan organisasi ini. Bendahara yang mengelola keuangan, Pak Wakil Kepala Sekolah membantu di bidang kurikulum dan kesiswaan, sehingga terjadilah keharmonisan organisasi ini satu dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk komite kita libatkan karena dalam organisasi sekolah itu komite tercantum di situ. Wakil kepala sekolah memberikan tugas tambahan kepada teman-teman guru, ada yang menjadi
petugas tambahan UKS, ada yang menjadi tambahan di bidang pramuka dan sebagainya. Jadi semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh saya, Pak. Dari yang ketiga itu dari sisi implementasi peraturan dan tata tertib sekolah. Pertanyaannya, bagaimana implementasi peraturan dan tata tertib SDN 07 Sunter dalam meningkatkan kedisiplinan guru dan siswa, misalnya seperti berpakaian, waktu datang ke sekolah, dan lain-lain. Ya, seperti waktu dulu ya, sebelum ada wabah ini memang kami selalu menerapkan disiplin yang keseharian saja dulu, seperti contohnya berpakaian. Tapi kan ini juga dilema, ketika anak kita ingin menerapkan pakaian itu secara maksimal, akan tapi kondisi orang tua itu tidak memungkinkan, kami juga tidak terlalu memberatkan mereka. Jadi tidak terus ini tidak. Yang penting memang betul-betul orang tua itu memang kalau tidak mampu sudah. Jadi terutama yang itu ya. Kemudian jam masuk itu sangat disiplin sekali, terutama jam masuk. Kalau pakaian segala macam kita masih toleransi lah, karena kan program KJP belum menyentuh semua. Ada yang kita ajukan, akan tapi kendalanya tidak disetujui oleh dinas. Sekarang macam-macam lah, ada yang kakaknya, yang adiknya bermasalah dan sebagainya. Seperti itu Mbak ya. Insya Allah disiplin di sini anak-anaknya bagus. Selanjutnya, apakah ada punishment atau hukuman bagi siswa atau guru yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah? Apabila ada, dalam bentuk apa dan berapakah? Dan kalau tidak ada, mengapa? Kalau punishment sudah barang tentu harus ada ya. Tapi sifatnya mendidik kita. Kalau zaman dulu anak-anak disuruh apa gitu, disuruh berdiri, kami tidak sekarang. Karena kami di dunia pendidikan sudah berubah. Punishmentnya mendidik. Mendidik itu bagaimana cara anak itu menyadari kesalahannya sendiri, bukan dipaksa untuk menyadari, tapi anak-anak disuruh menyadarkan sendiri bahwa perbuatan itu memang salah dan tidak boleh diulang lagi. Kalau anak-anak sudah sadar sendiri, belum tentu tidak ada paksaan ketika kita kasih punishment. Ya, punishment itu berupa mendidik saja lah. Seperti misalnya ketika dia berantem, sadarkan bahwa berantem itu efeknya seperti ini, yuk kita baikkan lagi. Tidak ada punishment yang memberatkan, yang tidak mendidik. Karena kan kami sifatnya untuk mendidik, bukan untuk menghukum yang di luar dugaan kita. Karena kalau kita menghukum di luar nalar kita seperti zaman dahulu, itu memori anak itu akan terus teringat di sini. Sehingga nanti ketika udah keluar, udah besar, oh ini guru saya yang pernah dulu membekas di dalam hati, sampai kapanpun itu tidak akan berubah. Maka kami rubah semuanya itu, punishment itu atau hukuman itu memang harus yang mendidik. Karena kan di dunia pendidikan, kalau guru-guru tidak ada yang nakal. Guru-guru tidak ada program. Karena kan kami adalah figur gitu, figur untuk figur untuk anak-anak. Karena kita artisnya gitu, kita artisnya. Ya seperti itu. Keempat, dari sisi identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah seperti upacara bendera, rapat, dan briefing. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan upacara bendera sebelum adanya pandemi COVID? Apakah rutin dilaksanakan setiap hari Senin? Atau misalnya hanya 1 bulan sekali, sisanya diganti dengan melaksanakan kegiatan senam pagi misalnya? Ada rutin. Jadi sekolah itu ya wajib hukumnya ketika hari Senin itu upacara gitu. Nilai-nilai cinta tanah air itu kita terapkan di situ. Kalau sebulan sekali, mungkin anak-anak ini kami Indonesia apa? Di situlah nilai-nilai cinta tanah air kita terapkan. Bahwa kita tidak mungkin berada di posisi seperti ini kalau tidak ada perjuangan dari para pendahulu kita. Di samping itu, samping tiap Senin, hari-hari besar juga kita laksanakan. Setiap pagi juga kita apel bersama.
tujuannya menanamkan karakteristik anak-anak seperti itu. Ketika ada anak yang nyeleneh, tidak nunggu seminggu, tapi hari itu kita bisa selesaikan, kita bisa arahkan sehingga anak-anak itu karakternya itu sedikit demi sedikit membaik seperti itu. Kalau dalam pandemi seperti ini gimana Pak menanamkan seperti apa cita tanah air, kan kita udah nggak bertemu langsung gitu, pasti nggak bakal upacara tatap muka. Betul, ini agak sulit juga Iya. seperti ini. Tapi Upacara kami semaksimal virtual. mungkin guru kelas itu secara virtual. Seperti kemarin apa tuh pelajaran baru. Ayo anak-anak pakai seragam, kita upacara sebentar gitu. Ada yang formal segalanya. Itu menanamkannya seperti itu. Jadi anak-anak tidak lupa, oh kami di sekolah gitu. Walaupun memang sekolahnya di rumah. Seperti itu. Jadi kami tidak akan melepas nilai-nilai yang seperti itu. Jadi sebisa mungkin anak masih dalam lingkungan dan lingkungan kami gitu ya. Selanjutnya, ini mengenai tentang kegiatan ekstrakurikuler. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN 07 ini? Sebetulnya banyak ya Mbak, tapi yang wajib itu kan pramuka ya. Pramuka seminggu sekali setiap hari Rabu. Ini yang normalnya. Nah tapi di luar jam itu juga kami mempunyai ekstrakurikuler seperti marawis, kemudian futsal, kemudian kemarin itu yang lagi booming itu takraw. Oh, Kalau juga tradisional. Ya, takraw itu. Ya, memang karena kita dekat ke danau, setiap Free Day itu kita dipesertakan untuk membuat takraw itu. Kemudian ada dokter kecil, kemudian ada di keagamanya ya seperti ngaji bersama gitu. rohis kali ya Pak? Ya, Rohis. iya kerohiman. Selanjutnya bagaimana nih Bapak memotivasi guru siswa dan warga sekolah untuk berperan aktif dalam kegiatan pembiasaan ini? Ya, itu barang tentu saya sebagai pimpinan ya memberikan contoh terlebih dahulu. Kalau saya tidak memberikan contoh, hanya ngomel saja, itu tidak akan terjadi kesadaran kepada mereka. Maka ketika saya harus ambil contoh satu, saya harus datang pagi pertama, dan saya harus berdiri paling pertama di gerbang. Nah itu, saya tidak pernah memberikan instruksi kamu ini, tapi saya beri arahan. Kita harus nyambut anak-anak. Ketika kita nyambut anak-anak di pintu gerbang, itu ada satu kebanggaan untuk anak-anak. Oh saya disambut oleh bapak dan ibu guru pagi-pagi gitu. Nah caranya saya pertama kali di situ sudah barang tentu kalau ada guru yang terlambat kan agak malu. Saya tidak pernah menegur. Saya mengucapkan selamat pagi ibu, ini jam berapa gitu. Anak-anak udah dari tadi bu loh gitu. Anak-anak lebih pagi loh. Saya aja dari dari Bekasi sampai sini jam 6. Ibu yang rumahnya dekat, nah, seperti itu. Jadi kita memberikan motivasi saja, memberi arahan kepada teman-teman guru sehingga program itu memang pertama agak sulit. Nah, tapi lambat laun udah sebulan itu sudah terbiasa, maka menjadi kebiasaan. Kalau ibu guru tidak berdiri di sana, kayak ada rasa yang kurang pas. Daripada ngobrol di sini kan mendingan berdiri di sana menyambut anak-anak gitu. Itu apa tuh? Karakter anak itu sangat bagus sekali. Karena kita memberikan contoh anak-anak. Pagi anak-anak, gimana kabarnya? Hari ini makan apa? Dikasih uang jajan berapa? Anak-anak merasa diperhatikan. Wawancara yang saya lakukan hari ini bersama Bapak Sulaiman MPD selaku Kepala Sekolah SDN 07 Sunter Agung Jakarta Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.